Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan pada siang hari ini untuk sharing knowledge kita dari Rumah Sakit Siloam tempat kita melakukan MCU. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, berdoa tidak pernah selesai. Yang pertama saya akan perkenalkan dahulu dokter kita dari Siloam, yaitu Dr. Santi Puji Lestari, spesialis okupasi. Kesannya jangan ke atas. Ini kameranya. Dr. Santi. Kemudian ada Mbak Niki juga dari Rumah Sakit Siloam. Jadi dari hari ini akan dilaksanakan yaitu untuk membahas tentang how to maintain healthy life in workplace. Jadi selain dari bagaimana maintain healthy life, hari ini kita juga akan membahas 10 temuan penyakit yang ada pada MCU yang dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli kemarin ya. Sorry, ini kan lama ya, karena judulnya udah judul yang baru sih ada top 10 kita ini nih. Ini kan judulnya top 10, tapi tadi begitu di slideshow kok beda. Oh. Dokter Santi ini lulusan dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2006, kemudian melanjutkan spesialis okupasi di Universitas Indonesia pada tahun 2020. Kemudian untuk saat ini bekerja sebagai OH spesialis Siloam Hospital di TBC Matupang, kemudian OH di Dokter BP Berau Jakarta pada tahun 2022 sampai dengan 2023, OH Dr. Indo Tambang Raya Megah pada tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian Medical Relation Officer Rumah Sakit Premier Jatinegara pada tahun 2015, GM of Managed Care Unit Yayasan Kesehatan Garuda Indonesia yang ketiga pada tahun 2012 sampai dengan 2013, kemudian GP at Garuda Central Medica di Youngcaster pada tahun 2007 sampai dengan 2012. Nah, untuk untuk publikasi dan presentationnya sendiri ini cukup banyak ya. Ada presentation the role of occupational health and safety in era of industrial revolution. Kemudian ada speaker on 30th International Occupational Medicine update di IOMU pada IOMU 13 Occupational Nutrition Section 2019. Kemudian ada oral presentation contemporaneous program Universitas of Occupational and Environmental Health. Ini cukup banyak ya dokter untuk orang presentasinya, jadi lumayan sekali. Mudah-mudahan untuk yang ilmu yang akan kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat. Selanjutnya bisa kita mulai dokter. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman PGN ya, yang terhormat Dr. Amel, kemudian seluruh jajaran manajemen yang mungkin hadir, ya, kemudian juga teman-teman dari PGN. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami SATB. Tadi Dr. Amel sudah menjelaskan ya sebagai prolognya, kemudian juga terima kasih perkenalannya. Sebenarnya apa yang nggak usah dibaca semua. Oke. Terus
Kita mulai. Jadi siang hari ini kita akan sedikit membahas. Pertama pas pendahuluan ya, ngapain sih gitu ya? Kita ngebahas hasil MCU gitu kan, terus fungsinya buat apa. Kemudian saya akan menjelaskan karena dari sisi okupasi atau kedokteran kerja. Ya, jadi hazard di tempat kerja dan juga dihubungkan dengan temuan hasil MCU-nya atau medical check up. Ya, kemudian what's the problem and what's next steps. Ya, lanjut. Oke. Slide selanjutnya, boleh next? Iya. Jadi manajer kami mau memberikan sambutan. Baik. Oke. Maaf tadi terlewat. Karena sedang ada meeting di luar, jadi saya menjalankannya seperti online. Gimana sih? Selain dari yang hadir di sini, banyak teman-teman yang hadir secara online. Itu untuk K3PL ini dokter kami ada Mas Andri, Pak Andri Cahyadi sebagai manajer kami. Mas Andri untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk membuka acara ini juga. Baik, terima kasih Dr. Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin karena sedang ada kegiatan di luar kantor, jadi saya nggak open cam ya, karena kondisinya sedang hujan, jadi harapannya tidak mengganggu sinyal yang ada di sana nantinya. Saya ucapkan yang terhormat selamat datang kepada Dr. Santi yang sudah menyempatkan waktu dan juga memberikan sharing ilmunya bermanfaat di PT PGN LNG Indonesia, tentunya dengan para pendamping tim dari Rumah Sakit Siloam Simatupang yang sudah bersilaturahmi ya ke kantor kami di Manhattan lantai 29. Kami berterima kasih mewakili manajemen dalam hal ini sudah mau berbagi, dan harapan kami sharing ilmu yang nanti Dr. Santi sampaikan ini bisa diimplementasikan ya dan juga diterapkan oleh teman-teman seluruh perwira di PGN LNG Indonesia. Dua hal yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama, kami mengingatkan bahwa setelah MCU selesai dilaksanakan, kita masih ada kewajiban untuk melakukan tindak lanjut. Jadi nanti setelah dilakukan pemaparan dari Dr. Santi dan tim ya, terkait dengan top 10 disease apa saja yang ada di PGN LNG, harapannya untuk teman-teman yang masuk ke dalam kriteria yang wajib menindaklanjuti MCU, yaitu di P4 sampai P7, itu kita masih ada waktu sampai dengan akhir September untuk menindaklanjutinya. Terus juga yang kedua, setelah ditindaklanjuti, harap untuk dilaporkan segera ke Dr. Amel, karena progres tindak lanjut dari MCU ini juga sudah kita laporkan ya secara berjenjang sampai ke Pertamina Persero. Salah satu benefit dilakukan MCU adalah kita melakukan screening kesehatan, di mana ini merupakan bagian dari 7 langkah untuk melakukan diagnosis PAK ya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, bahwa MCU sangat penting menjadi reference atau parameter kita untuk melihat pekerjaan kita ini memiliki resiko kesehatan atau tidak. Nah, sehingga dengan adanya diagnosis yang sudah difasilitasi oleh perusahaan, harapan kami ini bisa menjadi bagian dari proses mitigasi kita ya, agar dari awal kita masuk sampai nanti kita pensiun atau purna tugas itu kita dalam tetap posisi sehat walafiat dan juga tetap produktif. Itu yang kita inginkan dan kita harapkan bisa kita realisasikan sampai nanti berjalannya waktu. Selanjutnya poin yang kedua adalah pesan dari manajemen. Semua fasilitas kesehatan yang sudah diberikan oleh perusahaan harapannya bisa dimaksimalkan ya, baik dari sisi kegiatan olahraga, terus juga ada program-program wellness program yang memang sudah kita running, ini bisa kita tingkatkan dan kita ikut sertakan sehingga ini bisa memberikan benefit yang cukup baik ya untuk menjaga status kesehatan di para perwira sekalian. Dan yang terakhir, kami menyampaikan salam dari manajemen yang hari ini masih belum bisa hadir secara offline, Dok.
Mungkin nanti lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya untuk mendiskusikan lebih lanjut kira-kira program-program apa lagi yang bisa diimprove untuk meningkatkan status kesehatan dari para pekerja sekalian. Mungkin demikian sedikit pengantar dan sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Semoga lancar dan sukses kegiatannya. Mohon maaf belum bisa join acara. Saya kembalikan lagi ke Dr. Rika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andri atas sambutannya. Baik, kita lanjutkan kembali acaranya dan kita mulai lagi ya dokter. Kembalikan lagi untuk materi dapat disampaikan oleh dokter. Terima kasih Dr. Amel. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas sambutannya ya, dan itu sangat relate, sangat berhubungan memang dengan apa yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Gitu ya. Jadi take home message-nya sebetulnya akan inline ya, akan sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andri tadi. Oke, saya izin untuk lanjutkan ya. Sorry, boleh next? Ya. Oke, nah ini sebenarnya sebagai pendahuluan aja. Saya yakin teman-teman semua juga udah paham ya. Jadi apa sih yang mempengaruhi status kesehatan kita, seseorang gitu ya. Jadi tentunya ada beberapa faktor, termasuk faktor yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa kita modifikasi. Artinya memang nggak bisa dirubah-rubah nih, antara lain adalah genetik gitu ya, keturunan. Tapi ada faktor lain yang sebetulnya bisa kita modifikasi gitu ya, antara lain adalah ya ketersediaan pelayanan kesehatan, lingkungan dan juga perilaku. Mungkin pada siang hari ini ya, itu akan lebih banyak saya akan bahas terkait dengan lingkungan dan juga perilaku. Perilaku di sini termasuk pasti lifestyle ya, jadi pola hidupnya, olahraga, istirahat, pola makan, bagaimana manajemen stresnya gitu. Kemudian habit atau kebiasaan ya yang biasa dilakukan dan juga disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri atau APD. Next. Oke, next lagi mungkin boleh. Ya, sekali lagi, terus lagi aja. Klik. Nah, kalau kita bicara kesehatan kerja ya atau ya kesehatan kerja gitu ya, tentu hal yang paling mendasar antara seorang pekerja dengan yang non pekerja itu adalah kita sebagai pekerja menghabiskan waktu di tempat kerja. Ya, karena itu tentunya selain berisiko terkena penyakit yang umum gitu ya, penyakit umum tuh kayak ispa, diare gitu ya, mungkin gastritis, mah dan lain-lain ya, juga tentu berisiko terkena penyakit akibat kerja PHK ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri gitu. Kenapa? Karena memang semua lingkungan kerja ya, proses kerja dan lingkungan kerja itu tidak lepas dari yang kita sebut hazard atau bahaya potensial. Ya mungkin karena PGN di sini saya yakin HSE-nya juga udah sering gitu ya, mungkin melakukan edukasi, sudah nggak asing mungkin ya dengan istilah hazard. Ya, yang pertama mungkin hazard biologi boleh diklik ya. Di sini termasuk di dalamnya virus gitu ya, bakteri, jamur. Mungkin kalau lingkungan perkantoran ya mungkin jamurnya kayak di di dinding gitu ya, atau di wallpaper gitu ya. Itu kadang juga bisa memberikan gangguan kesehatan. Kemudian next. Yang kimia ini sebenarnya paling banyak gitu ya, mulai dari debu-debuan, entah itu debu kapas, debu kayu gitu ya, kemudian metal atau logam berat ya, kemudian pelarut-pelarut organik, benzen dan lain-lain ya, kemudian juga fisik, faktor fisik itu cahaya ya, kemudian juga sinar UV gitu ya, kemudian vibrasi, mungkin getaran buat teman-teman yang bekerja di site mungkin gitu ya, bising, nah itu semua masuk ke fisik. Nextnya kemudian ergonomi, nah ini mungkin yang dominan untuk teman-teman di pekerja kantor. Ya, jadi termasuk awkward position gitu ya, termasuk di dalamnya pencahayaan ruangan juga gitu ya, dan lain-lain nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian juga psikososial, nah ini yang kadang memang sering dilupakan ya oleh kita pekerja gitu ya, bahwa ada hazard psikososial loh. Jadi bukan cuma sehat fisik tapi juga kita dituntut untuk sehat secara psikologis tentunya gitu ya, karena semuanya akan berpengaruh kepada derajat kesehatan pekerja ya, tadi sudah disampaikan Pak Andri. Ya kalau misalkan karyawannya sering sakit ya, absensinya meningkat ya, kunjungan klinik mungkin jadi sering nih gitu kan ke dokter Amel gitu ya, nah itu kita bisa lihat tuh derajat kesehatan dari antara lain dari situ gitu, tentu akan berpengaruh ke produktivitas ya. Next. Oke, ini sebetulnya pasti Dokter Amel juga sudah memberikan informasi, sudah mengedukasi juga ya, saya hanya sedikit mengingatkan aja. Memang teman-teman harus menyadari betul apa sih tujuan dari kita melakukan medical check up gitu ya, selain tentunya dari sisi perusahaan mematuhi regulasi ya, kemudian juga penentuan status kelayakan pekerja sebetulnya ya, apakah dia temporary unfit, apakah dia fit with note dan seterusnya, tentu disesuaikan dengan
kondisi medis dan pekerjaannya dia. Ya, kemudian yang paling penting di sini juga deteksi dan pencegahan sedini mungkin adanya penyakit umum dan PAK atau penyakit akibat kerja gitu ya, yang berhubungan dengan hazard tadi. Dan penyakit degeneratif nih, karena memang zaman sekarang udah beda gitu ya pergeseran penyakitnya. Oke, kemudian surveillance kesehatan kerja, jadi ada pencatatan atau evaluasi secara berkala ya, dari tahun ke tahun kita bandingkan dengan baseline data gitu ya, seperti apa. Kemudian juga profil penyakit tentunya, termasuk top 10 disease yang nanti akan kita bahas, dan juga setelah itu tentu akan menjadi dasar program apa sih, program kesehatan kerja apa yang paling sesuai ya, yang memang harus diprioritaskan di tempat kerja. Oke, sehingga kita harapkan bekerja bisa lebih efisien dan produktivitas lebih tinggi. Karena yang perlu diingat teman-teman, sehat itu belum tentu atau tidak sama dengan fit to work gitu ya, atau layak kerja. Oke, itu perlu digarisbawahi. Next, ya next lagi. Oke, ini tadi kita udah bahas sedikit gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyebutkan hazard yang paling dominan, 3 yang paling dominan di pekerja kantor apa aja? Dari 5 ini mungkin? Ergonomi, oke. Sosial. Ya. Oke, betul. Satu lagi? Satu lagi apa? Oh, safety, sorry. Oke, safety itu nggak masuk di hazard. Itu memang itu keselamatan dan kesehatan gitu ya. Jadi safety ya di semua bidang pasti. Untuk hazard kesehatannya ada satu poin lagi apa yang paling dominan ya di pekerja kantor? Radiasi elektromagnetik itu tuh masuk ke fisika. Gitu ya, faktor fisik. Oke, fisikal di sini. Oke, nanti akan saya bahas mungkin terkait dampak kesehatannya. Next. Oke, jadi yang paling lagi next ya. Jadi memang yang paling penting teman-teman aware dulu gitu ya. Oh, oke, saya kerja di tempat ini, ada bahaya potensialnya apa aja, dampak kesehatannya bisa apa aja, gejala awalnya apa, kapan saya harus mulai berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Oke, karena tadi yang seperti sudah disebutkan oleh Pak Andri ya, kita kenal PAK, pasti teman-teman juga mudah-mudahan sudah tidak asing ya, penyakit akibat kerja. Karena memang ini masih menjadi PR sih buat kita di Indonesia, terutama pelaporan itu memang yang terlaporkan masih sangat sedikit. Padahal sebetulnya mungkin di bawah itu, jadi makanya kita sebut fenomena gunung es, di bawah itu sebenarnya masih banyak banget gitu ya. Jadi ada yang mayoritas tidak ada gejala, terutama apa? Terutama memang yang berkaitan dengan hazard kimia mungkin, ya penyakit-penyakit yang karsinogenik, penyakit-penyakit keganasan CA ya, karena itu baru timbul biasanya nanti tuh udah pensiun gitu ya, baru kita tahu oh ini ternyata dampak dari pekerjaan dulu gitu ya. Jadi banyak yang seperti tidak ada gejala, kemudian ada gejala tapi nggak berobat gitu. Jadi misalkan udah ngerasa oh kayaknya tanganku kok agak nyeri nih kalau buat ngetik, baru 2 jam 3 jam tuh udah nggak enak gitu ya jari-jari. Nah itu sebetulnya awal-awal gejala, belum sampai ke kesemutan dan seterusnya ya. Jadi sering seperti itu, dia ada gejala tapi nggak berobat. Oke, kemudian atau sudah berobat tapi tidak terdiagnosis PAK ya, karena memang perlu kita pahami bahwa diagnosis penyakit akibat kerja itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi memang ada 7 langkah. Jadi jangan juga misalkan teman-teman ngerasa atau ada menderita penyakit tertentu gitu ya, oh ini gara-gara kerjaan gue nih gitu ya. Jadi selalu mengkambing hitamkan pekerjaan, nggak juga. Karena dalam menentukan diagnosis PAK itu tidak semudah itu. Jadi tentu di dalamnya juga kita harus pertimbangkan kebiasaan apa di luar. Mungkin ada main jobnya di kantor, tapi ternyata dia punya side job gitu ya, ada kerjaan lain gitu, yang dia punya bengkel misalnya dan lain-lain ya. Jadi tentu semua harus berdasarkan assessment yang lengkap. Next. Oke, ini adalah hasil dari kuesioner yang teman-teman isi pada saat medical check up ya. Jadi saya hanya ambil 3 hazard yang persentasenya terbesar aja gitu ya. Jadi yang pertama tentu berarti teman-teman memang sudah teredukasi dengan baik gitu ya, ergonomik nih gitu. Ya paling banyak prolonged computer work, memang di situ 54,55% ya. Kemudian disusul dengan static position dan juga repetitive movements ya. Kemudian yang kedua hazard psikososial tadi ya, ternyata cukup banyak nih teman-teman yang ngerasa sering lembur, long working hours gitu ya. Dan di sini persentasenya memang nggak tinggi, tapi termasuk yang paling besar di antara hazard psikososial lainnya, gitu ya. Kemudian pekerjaan yang overload, excessive workload, gitu ya. Di sini hanya 7 employees sih ya, hanya 10% gitu. Kemudian next ya, hazard yang terakhir di sini ada yang mengisi bising. Ya, kalau fisik di sini paling tinggi saya lihat kok malah bising gitu. Nah mungkin saya nggak tahu apakah memang ada beberapa yang pekerja non-office
gitu ya yang masuk ke dalam peserta MCU kemarin di kami gitu. Kemudian heat temperature juga nih, heat stress, kita kenal dengan heat stress ya, jadi suhu tekanan panas. Itu juga ada beberapa yang ngisi dan radiasi non pengion ya, jadi memang termasuk radiasi komputer. Next, oke. Dari situ kelihatan nih bahwa teman-teman memang sebetulnya sudah teredukasi dengan cukup baik ya, sudah paham hazard apa aja. Nah sekarang saya tinggal menajamkan aja gitu ya. Oke, nah karena kita akan fokus ke sini ya, top 10 findings-nya apa. Dan nanti saya akan membahas terkait dihubungkan dengan hazard yang teman-teman hadapi, itu ternyata ada dampak kesehatan lain yang lebih berat, risiko terkena dampak kesehatan lain yang lebih berat gitu ya. Top 10-nya di sini yang saya bulletin itu ya, dislipidemia, yang jadi kolesterol tinggi, yang kedua ya, kemudian obesitas, overweight gitu ya, high LDL kolesterol ya, itu semua faktor metabolik ya sebetulnya. Dan itu ditambah lagi dengan hazard teman-teman kan pekerja kantor nih mayoritas itu termasuk yang sedentary working gitu ya. Jadi paham ya arti sedentary ya. Jadi memang yang aktivitas fisiknya rendah gitu, nggak banyak mobilisasi ya. Jadi itu kita sebut sedentary working. Nah itu suatu hazard tersendiri tuh buat kita ya, duduk terus gitu kan. Terus psikososial tadi udah berdasarkan isian kuesioner ternyata terbukti ya banyak juga yang mengisi long working hours dan excessive workload. Kesemuanya itu berdampak kepada risiko kardiovaskular tentunya meningkat ya. Tanpa kita sedentary working dan lain-lain pun juga sebetulnya sudah berisiko, tetapi adanya dengan hazard di pekerjaan kita itu tentu meningkatkan risiko. Ya, jadi risiko kardiovaskular di sini serangan jantung, stroke, dan sindroma metabolik yang nanti akan saya bahas juga. Kemudian ada yang ke-9 itu adalah infeksi saluran kemih, ya ISK, gitu, ISK. Nah, hubungannya apa ya dok ya, gitu? Ya ternyata kalau kita kaitkan dengan hazard di pekerjaan teman-teman, gitu ya, ISK dengan ergonomi kerja duduk statis, ya, jadi posisi statis, entah itu duduk lama, entah itu berdiri lama, sebetulnya sama-sama memberikan risiko. Jadi risikonya adalah statisnya, jadi entah itu mau duduk mau berdiri, gitu ya. Kemudian itu meningkatkan risiko batu saluran kemih. Ya, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian risiko CVS Computer Vision Syndrome. Ya, nanti akan kita bahas. Apa sih hubungannya sama kelainan mata yang udah saya punya gitu? Ya, misalkan miopi, saya lihat ada beberapa yang pakai kacamata gitu. Ya, apa sih hubungannya gitu ya? Next. Nah ini jadi what's the problem ya? Jadi tadi saya udah bahas ya, udah nyebut-nyebut sindrom metabolik gitu kan. Jadi kalau teman-teman mungkin udah beberapa sering browsing gitu ya, kita tahu lah bahwa 30 tahun terakhir ini udah beda kan lifestyle-nya gitu ya, sehingga pergeseran top 10 atau penyakit dan di NCU itu udah bergeser sekali. Itu dulu biasanya paling apa ISPA, diare gitu ya, bolak-balik ini headache, sakit pusing, sakit kepala gitu-gitulah. Ya, nah sekarang ini ternyata sudah berkembang ke yang lebih berbahaya gitu, penyakit degeneratif kita sebutnya ya. Jadi di sini dibilang memang pemahaman masyarakat pekerja yang kurang ya, mengetahui pola hidup sehat sebenarnya udah pasti pada tahu lah gitu ya, kurang olahraga, stres, asupan gizi nggak seimbang, merokok, konsumsi alkohol ya, itu juga semuanya meningkatkan prevalensi sindroma metabolik, dan prevalensinya di usia produktif memang udah terus meningkat saat ini. Dan dia membutuhkan pengobatan rutin sebetulnya, nggak bisa lepas obat ya, jadi kita sebut dengan penyakit kronis. Next. Nah di sini teman-teman bisa baca sendiri kapan sih seorang itu disebut menderita atau mengalami sindroma metabolik ya. Jadi ketika dia memiliki 3 dari 5 kriteria berikut, itu sebenarnya udah bisa kita diagnosis suatu sindroma metabolik ya. Obesitas lingkar perutnya, batasannya untuk pria wanita gitu ya, ini udah mungkin teman-teman udah nggak asing lah. Triglyceridnya lebih dari 150 gitu ya, ada sekian, tekanan darah itu juga kita lihat, dan glukosa puasa. Nah mungkin buat teman-teman yang masih usia bisa dibilang muda gitu, mungkin jarang gitu ya, hipertensi gitu kan, diabetes gitu mungkin tidak sebanyak dengan yang usia-usia di atas 40 misalnya. Tapi kondisi pre-diabetes atau pre-hipertensi itu sebenarnya sudah menjadi awareness khusus buat kita gitu ya. Jadi jangan remehkan, oh baru pre-hipertensi, oh jadi tensi saya baru borderline nih, masih borderline gitu. Jangan ya, jadi sebaiknya sudah lebih aware dan berkonsultasilah dengan dokter Amel. Kemudian, nah dari hasil pengisian kemarin MCU itu juga
kita lihat kebiasaan olahraganya kan, ya gimana sih nih ya teman-teman gitu pekerja di sini. Ternyata yang masuk ke olahraga rutin di sini tuh kriterianya lebih dari 90 menit per minggu ya, karena idealnya olahraga yang direkomendasikan itu kan minimal 150 menit per minggu ya. Jadi minimal durasi 30 menit 3 kali seminggu gitu. Itu minimal banget. Nah, di sini yang lebih dari 90 menit per minggu hanya 39%, jadi kurang dari 50%. Ya. Artinya lebih dari 50% karyawan itu masih berolahraga mungkin, tapi tidak rutin, gitu ya. Jadi 36% bahkan dia tidak ada olahraga sama sekali itu, no sport. Next. Oke, ini hasil temuan dulu ya yang saya sampaikan. Kemudian tadi sindrom metabolik, kenapa sih bahayanya apa dok? Gitu ya. Ternyata perjalanan penyakitnya bisa ke macam-macam nih, bukan ke jantung atau stroke doang, gitu ya. Jadi bisa ke kanker bahkan ya, penyakit-penyakit keganasan. Ya, kemudian sklerosis itu apa namanya penyumbatan di arteri kayak gitu ya. Kemudian sama penyakit pembekuan darah kayak gitu ya, diabetes dan serangan jantung, myocardial infarction tuh serangan jantung. Next. Jadi pastinya pencegahan jauh lebih baik gitu ya. Oke, nah untuk yang radiasi ya kita sekarang sudah beralih juga ke hazard di tempat kerja gitu ya. Tadi hazard fisika, radiasi komputer ya itu paling sering itu memang menyebabkan CVS ya, computer vision syndrome. Itu kelelahan visual di sini. Gejalanya apa aja sih? Gejalanya pasti common banget sih sebenarnya ya. Jadi sakit kepala, matanya merah, dry eye, mata berasa kering gitu kan, atau blurred vision gitu ya, mata kabur atau double vision kalau udah yang parah gitu ya, bisa pandangan ganda gitu ya, nyeri kepala dan seterusnya. Nah, ternyata kalau saya lihat dari hasil top 10 findings itu ya, ranking pertamanya itu justru gangguan refraksi mata gitu ya. Gangguan refraksi itu adalah gangguan tajam penglihatan ya, entah itu rabun dekat, entah itu rabun jauh gitu. Paling sering biasa rabun jauh ya. Kalau rabun dekat biasa kalau udah usia di atas 40 gitu ya kayak saya gitu udah presbiop gitu. Nah, itu bukan berarti berhubungan dengan pekerjaan, tetapi biasanya kan kalau gangguan refraksi itu memang terkait sama genetik ya, itu pasti. Kemudian anatomi bola mata itu sendiri gitu. Kalau bola matanya udah panjang, otomatis tuh biasanya miopi pasti, rabun jauh pasti dipakai kacamata gitu ya. Jadi tapi saya di sini hanya ingin meng-highlight bahwa kondisi-kondisi yang sudah teman-teman miliki gitu, gangguan refraksi itu meningkatkan risiko terjadi computer vision syndrome dengan adanya lama-lama di depan laptop, depan komputer gitu ya. Jadi nextnya ya, ini kita bahas dulu dampak-dampaknya ya, rekomendasinya kemudian belakangan. Nah tadi saya sebutkan di depan tuh gitu, ISK atau infeksi saluran kemih kok berhubungan dengan batu saluran kemih ya gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu gitu ya, karena ternyata memang berdasarkan penelitian gitu ya, posisi statis gitu ya, posisi duduk statis ataupun berdiri statis, intinya terutama duduk statis ya, dan sedentary gitu, memang mobilisasinya rendah, itu tentu dengan adanya faktor risiko ISK, terus kurang minum ya, kurang cairan, karena kita biasa udah depan laptop udah males deh gitu ya minum kan gitu, boro-boro 2 liter gitu, kayaknya 1 liter aja udah alhamdulillah gitu ya. Jadi itu ternyata memberikan risiko terbentuknya batu saluran kemih ya. Kalau mau spesifik lagi sebetulnya batunya oksalat gitu ya, jadi bisa berkaitan juga nanti dengan diet makanan apa sih gitu ya yang emang harus kita hindari atau harus kita batasin gitu ya, karena memang risikonya cukup besar gitu ya, dan karena kurang cairan sih biasanya, itu sih yang kalau aku perhatiin ya di pekerjaan, di teman-teman kerja dulu tuh zaman saya di perusahaan juga seperti itu ya. Next. Oke, ini hazard ergonomi ya. Ini lebih detail aja sih, saya mau jelaskan dampaknya apa gitu ya. Kita sebut di dalam istilah medis itu adalah work related musculoskeletal disorder. Jadi gangguan yang terkait dengan sistem muskuloskeletal gitu ya. Jadi otot, tendon dan teman-temannya lah, ligamen, sendi dan seterusnya, sampai dengan di dalam-dalamnya pembuluh darah dan syaraf. Dan ternyata dibilang ya penelitian, kalau kita kerja di depan komputer selama 4 jam minimal atau lebih, itu risikonya bisa meningkat 9 kali lebih besar daripada karyawan yang tidak yang bekerja cuma 1 jam di depan komputer kayak gitu ya. Terus kemudian kalau dari prevalensi ternyata pekerja kantor juga cukup besar ya, jadi 35% dan dibanding yang jenis pekerjaan lain. Next. Nah, ketika edukasi atau ketika pengetahuan ergonomi kita kurang gitu ya, atau mungkin tahu gitu ya, oh oke, saya tahu lah harusnya tegak nih sebagaimana teorinya tahu gitu ya.
tapi kan seringnya lupa kalau udah kerja gitu ya. Jadi ternyata keluhannya banyak dan itu common banget sebetulnya. Ya, lelah, sakit leher di sini, pegel gitu ya, segala macam lah. Kemudian sakit kepala mata, sakit otot lengan bawah. Bahkan ada juga sebetulnya yang kena ke area kaki sebetulnya. Ya, karena kan ergonomi itu dari ujung atas sampai dengan kaki gitu. Dan yang paling sering ya, yang paling sering saya dapetin juga adalah CTS, carpal tunnel syndrome, yang bawah tuh ya, CTS. Jadi kenapa disebut carpal? Karena memang disebut tunnel di sini tuh ada terowongan gitu ya, kayak semacam terowongan isinya pembuluh darah syaraf gitu. Dengan adanya tekanan yang berulang setiap hari ya, durasinya lama kayak gitu, itu sangat-sangat berisiko menyempitkan si terowongan itu. Jadi tertekan si pembuluh darah ataupun syarafnya. Jadi gejala awalnya biasanya gitu aja, cuma nyeri-nyeri di ujung-ujung jari ya, nggak nyaman gitu. Begitu udah ngetik berapa jam gitu udah nggak nyaman ya, sampai dengan kesemutan ujung jari atau bara. Ya itu sering banget sebenarnya saya ketemuin. Ya, kemudian cervical syndrome. Jadi karena biasa kalau misalnya kita posisi harusnya kan sejajar, tapi biasanya kalau laptop kan pasti cenderung lebih rendah dari mata kita kan. Jadi memang idealnya diganjelin. Ya, karena kalau kita begini terus otomatis pasti kenanya cervical sini. Cervical tuh tulang belakang yang area leher gitu ya. Kita sebut dengan cervical syndrome. Terus yang paling sering lagi adalah LBP, low back pain ya. Ya ngilu lah di tulang belakang gitu ya, sampai dengan HNP sebetulnya parahnya, syaraf kejepit ya. Next. Oke, terus nah jadi kita mesti ngapain dong gitu ya. Pasti tadi udah disebut juga Pak Andri, wellness program. Saya yakin juga program ini sudah berjalan mungkin ya di sini. Apa namanya, mungkin saya sedikit menyempurnakan saja atau memberikan rekomendasi tambahan gitu ya. Jadi yang pertama pasti harus punya health risk assessment ya. Saya yakin udah punya HSE-nya, karena HRA itu referensi awal kita banget untuk melihat program apa sih yang mau kita jalanin ya, program apa yang mau kita prioritasin gitu ya. Itu semuanya basicnya sebetulnya dari HRA. Ya, di dalamnya itu termasuk di sini saya merahkan adalah pengukuran lingkungan kerja ya, indoor air quality, termasuk juga pencahayaan karena tadi ya mungkin resiko computer vision syndrome ya, dengan begitu banyaknya kondisi gangguan refraksi mata yang merupakan ranking 1 di top 10 disease ya, sehingga faktor pencahayaan sebetulnya menjadi faktor yang cukup penting gitu ya untuk diukur. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sih sudah reguler gitu ya dilakukan pengukuran lingkungan dan didokumentasikan dengan baik. Ya, kemudian yang kedua program aktivitas fisik dan program ergonomi pasti, karena tadi ya karyawan ternyata dari isian kuesioner itu 50%, lebih dari 50% bahkan ya itu nggak rutin gitu. Nah, tadi saya sempat dengar oh ada fasilitas sebetulnya gitu ya yang disediain gitu untuk olahraga bersama dan seterusnya. Nah, mungkin itu lebih dimaksimalkan lagi, atau olahraga bareng-bareng lah, senam atau apa gitu ya. Sport club juga sebetulnya pengalaman saya di perusahaan sebelum-sebelumnya juga banyak tuh, mereka pasti punya klub-klub sendiri gitu ya. Oke, kemudian smoking, berhenti merokok gitu ya, dan mental health. Nah, mental health ini yang saya nggak tahu udah pernah dilakukan atau belum gitu ya, screening stres kerja gitu ya. Jadi screening stres kerja ini sebetulnya mudah bisa dilakukan pada saat MCU juga, pada saat medical check up gitu. Toolsnya bisa macam-macam ya. Kalau kita mau tahu memang oh ini si pekerja ini udah stres atau belum gitu. Nah, itu kuesionernya beda lagi nih, ada beberapa kuesioner. Atau ada yang sering kita gunakan ada SDS. Jadi kita mau tahu nih sebelum dia stres. Jadi kan ini preventif nih, pencegahan. Jadi kita mau tahu stresor apa sih yang paling besar di unit masing-masing kerja ya, unit A, B, C, D gitu. Ya, kita akan menilai dari 6 parameter. Jadi dari mulai overload ya, work overload secara kuantitas, work overload secara kualitatif, kemudian career development gitu, kemudian role ambiguity ya, jadi peran yang ambigu, peran yang nggak jelas gitu, segala. Ada 6 parameter lah di situ. Terus nanti akan kita nilai, oh berarti di unit ini stresor terbesarnya apa sih? Oh misalnya career development misalnya ya. Jadi si atasannya, si pihak manajemen atau atasan pun HR juga terarah gitu. Oh berarti program yang sesuai untuk si unit ini. Oh berarti saya sebagai atasan approach ke tim saya harus bagaimana, karena mereka ternyata stresor tertinggi di mereka tuh apa. Itu sebetulnya bisa kita lakukan ya, screening stres kerja. Saya nggak tahu mungkin aku udah pernah atau belum. Itu cukup baik sih ya, masukan cukup baik sebetulnya untuk HR atau manajemen. Next.
Di sini sedikit aja ya bahwa SHTB juga kita punya wellness center sebetulnya ya, tempatnya sama di tempat NCU kemarin ya, karena wellness center itu sebetulnya kan kolaborasi ya, jadi dari spesialis gizi, dari spesialis kedokteran olahraga, ya spesialis jantung, internis, okupasi gitu ya, dan lain-lain, dokter umum, dokter gigi segala macam. Nah jadi ini kita bisa fasilitasi misalkan butuh program olahraga di kantor misalnya gitu ya, kita punya SPKO, spesialis kedokteran olahraga gitu, yang tentu juga biasa didampingi, dilihat juga dari sisi jantungnya dan seterusnya ada yang berisiko atau tidak kayak gitu ya. Gizi misalnya di sini ada makannya apa, catering gitu nggak? Nah, Bebas. Oh, oke dok. Biasanya di site ya kalau yang catering ya. Oke, iya. Pilihan-pilihan makan apa sih gizi yang tepat sih buat kita gitu ya, itu gizi itu bisa dari VCSI Gizi Kerja kita kolaborasi dengan saya. Next. Oke, jadi ergonomi intinya gimana supaya pekerja itu bisa kerjaannya secara efektif, aman, sehat, nyaman, efisien ya. Itulah gunanya si ilmu ergonomi ini. Next. Nah, saya akan bahas lebih detail. Sebetulnya ini teori dan saya yakin udah tahu semua. Cuman pengalaman sih biasanya banyak banget masih kasus ya ergonomi di pekerja-pekerja kantor gitu. Bahkan sampai di perusahaan saya terakhir itu kita bikin program ergonominya benar-benar sampai support alat bantu kayak gitu ya, support alat bantu dalam dia bekerja segala macam gitu deh. Oke, karena semua udah tahu teorinya, cuman emang prakteknya susah ya. Terus ini teori semua sih ya. Intinya saya cuma mau ngingetin kalau misalkan kursinya agak ketinggian gitu ya, kakinya jangan sampai ngegantung. Kalau bisa dipakai sandaran kaki kayak gitu. Itu suka terlupa ya. Next. Kemudian keyboard seperti apa, intinya bisa dilihat di gambar gitu ya, tegak lurus dan seterusnya gitu ya. Yang sering lupa kan memang biasanya kalau kita mau kerja itu duduk, udah terus langsung oh ya ada deadline, ya, langsung buka laptop gitu ya. Padahal harusnya kita atur dulu setting kursi, setting dulu gitu ya. Ini sesuai belum dan seterusnya. Itu yang sering kelupa. Ya terus keyboard yang paling penting ya udah tangannya sih karena tadi risiko CTS ya. Next. Mouse-nya sebenarnya aman aja mau di kanan di kiri gitu. Terus yang penting monitor sejajar gitu ya, minimal 50 cm gitu. Ya, kemudian mudah dijangkau dan seterusnya ya. Jadi mudah dijangkau tuh supaya kita menghindari gerakan-gerakan yang awkward tadi. Jadi misalnya gini, kita lagi kerja terus kita mau ambil HP di belakang meja. Di meja kita di belakang gitu ada meja kerja lain gitu. Biasanya kan kita seringnya rotasi aja, muter aja gitu ya. Jadi nah memutarkan sumbu tubuh itu yang berisiko sebetulnya. Jadi harusnya udah kita muter semua sebadan-badannya baru ambil gitu. Ya, atau misalkan ngambil barang yang simpel aja deh, ngambil barang jatuh kayak gitu. Itu semua edukasi ergonomi mungkin udah sering ya dari HSE-nya. Itu masih sering harus kita ingetin gitu ya. Karena biasanya udah ngambil aja gitu. Baru deh gitu back pain. Ini biasanya jarang sih ya. Next. Oke, nah di postur badan duduk sama kurang lebih tadi, cuman saya mau ngingetin kalau bisa serileks mungkin dan hindari glare ya. Jadi hindari pantulan cahaya gitu. Kalau bisa posisi jendela itu memang di samping kita lah gitu. Ya, next. Terus gimana dong untuk mencegah supaya nggak terkena computer vision syndrome gitu ya? Mungkin teman-teman udah tahu semua ya ini ya rule of 20 udah tahu ya? 2020. Udah lah ya pasti. Enggak kan? Biasanya rajin. Oke, ini 2020. Sebenarnya udah tahu tapi suka lupa kan ya. Karena ini sudah efektif loh, gitu ya. Jadi setiap 20 menit, lihat objek agak jauh. Kenapa sih kita suruh lihat objek agak jauh? Supaya si mata kita, otot matanya tuh nggak kontraksi terus gitu. Ya, ketika kita melihat di depan gini nih, otot mata kita kontraksi sebetulnya. Ya, jadi kalau kontraksi yang terus menerus, nah itulah yang beresiko sebetulnya. Jadi ya udah lihat jauh-jauh gitu, lihat temennya dulu gitu kan, mantengin dulu gitu 20 detik gitu ya. 20 detik kayak cukup gitu. Setiap kerja 20 menit ya. Kalau lupa-lupa 30 menit oke lah. Ya, next. Jadi rule of 20 itu biasanya sangat berpengaruh sih ya, insya Allah. Oke, terus monitor ini tadi nggak kurang dari 50 cm ya secara teorinya ya. Kemudian samalah tingginya sesuai. Tadi hindari glare sudah saya sempat bahas. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin pakai kacamata atau lensanya bifokal gitu ya. Bifokal tuh mungkin jarang belum ya yang presbiopi. Jadi rabun jauh dan rabun dekat gitu.
Ya, jadi kayak saya sih biasanya di atas 40 tahunan itu udah presbyope, dia pakai lensanya bifokal. Ya, jadi bifokal itu biasanya di bawah lensanya, sehingga letak monitornya agak direndahin sedikit gitu. Ya, next. Oke, kemudian monitor hasil dari tengah depan tubuh. Oke, jika ada glare, tundukkan monitor ke arah Anda ya, sesuaikan pencahayaan gitu. Makanya tadi memang perlu adanya pengukurannya pencahayaan. Udah cukup belum sih gitu ya. Tentu bisa berdasarkan Permenkes 48 ya 2016 kalau saya nggak salah. Jadi tentang K3 di perkantoran. Next. Terus isu lainnya inilah jangan menahan telepon dengan bahu, terus jangan bersandar meja-meja yang tajam kayak gitu ya. Jaga area bawah meja tetap kosong. Nah ini saya sering lihat nih gitu ya. Ini teman-teman ya ampun kalau bisa sih kerja di situ di bawahnya rame banget gitu. Ya karena itu mengganggu mobilitas dia. Terus jadi kayak kalau kita harus meningkatkan aktivitas fisik ya saat bekerja itu jadi males, mager untuk bangun gitu biasanya. Ya, jadi usahakan juga nggak banyak benda yang ada di bawah meja dan di atas meja. Hindari kontak tekanan. Next. Variasi tugas ya, jadi sebisa mungkin misalkan teman-teman lagi kerja ya, terus ada yang nelfon gitu. Itu waktu kesempatan kita tuh buat udahlah jalan-jalan dulu gitu, berdiri, jalan-jalan dulu, terima telepon ya. Istirahat 10-15 detik jam, kombinasikan tugas, ubah tubuh gitu. Ya, saat ini setahu saya di tempat kerja udah cukup banyak ya perkantoran yang menyediakan meja untuk yang bekerja berdiri gitu ya. Jadi nggak standing position lah gitu. Dulu sih di perusahaan sempat ada juga gitu. Jadi mereka tuh bisa mengkombinasikan posisi kerja gitu ya, nggak duduk terus gitu. Ya berdiri, nanti bentar lagi gantian sama temennya. Oh, gue mau dong diri ya, gantian duduk gitu. Ya, terus atur ulang kursi dan keyboard karena biasanya memang kita kerja sejam aja tuh udah berubah tuh pasti posisinya. Next. Pasti yang penting juga dilakukan adalah stretching ya. Biasanya kita suka mengabaikan atau meremehkan stretching ini ya. Tapi secara penelitian ini sebenarnya sangat efektif untuk mengurangi risiko cedera otot, ya, mengurangi risiko kecelakaan kerja dan seterusnya ya. Jadi banyak sebenarnya fungsi dari stretching yang yang pengen saya ingetin lagi di sini gitu ya, bahwa minimal ini aja lah, paling nggak 8 tadi cuma dilihat 8-10 detik gitu ya, secara bergantian kiri kanan diulang sehingga 2-3 kali gitu. Berarti kan kurang lebih nggak nyampe 10 menit sebetulnya gitu ya. Gerakan stretchingnya bisa macam-macam, banyak banget kalau teman-teman ngebuka di YouTube gitu ya, itu banyak banget gitu. Ini hanya salah satu contoh aja dari Kemenkes saya ambil ya, yang memang bisa dilakukan dalam posisi duduk ataupun cuma berdiri di dekat bangku kerja kita gitu. Nggak usah malu ya. Jadi kadang kan kok gue kayak aneh sendiri ya gitu ya, kayak weirdo gitu kan. Apa mungkin awal-awal mungkin dilihat sama teman weirdo gitu ya, aneh gitu. Tapi kan bisa jadi agent of change. Jadi bisa jadi iya juga ya, kayaknya enak juga tuh gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa saling mengingatkan. Next. Terus ini ya, why movement is important for sedentary workers ya, karena yang namanya sedentary itu pasti aktivitas fisik kita kurang banget, low banget ya. Kalau misalkan diukur-ukur gitu ya, itu pasti kurang banget. Sehingga tentu teman-teman perlu menambah aktivitas fisik ya, baik itu di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Karena ketika kita sehat itu belum tentu bugar ya, tapi kalau kita bugar pasti sehat. Bugar tuh artinya ketika teman-teman pulang dari kantor nih, pulang dari kerja, itu tuh masih ada energi sisa untuk melakukan macam-macam lah gitu. Misalkan mau olahraga, misalkan mau ngerjain pekerjaan rumah tangga apa gitu ya, misalkan mama gitu, itu tuh masih oke gitu kondisinya, itu bugar. Ya, jadi nggak semua orang yang sehat itu bugar. Jadi kita harapkan ketika kita bisa mencapai status bugar tadi itu jadi tahan lebih lama kita bekerja gitu, sehingga perusahaan seneng dong ya kan, produktivitasnya lebih tinggi, nggak mudah capek, nggak mudah terkena stres, dan juga tadi kunjungan kliniknya nggak sering gitu, nggak dikit-dikit sakit gitu kan, absen gitu, atau mungkin presentism ya, saya nggak tahu mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar presentisme itu, kita hadir di kantor tapi nggak produktif gitu ya, nggak bisa memberikan partisipasi, tidak bisa berpartisipasi dengan aktif, dengan baik gitu. Itu presentism istilahnya ya. Next. Oke. Nah, olahraga seperti apa sih yang disarankan tadi? Untuk frekuensi saya sudah sampaikan ya, 3-5 kali seminggu. Intinya yang namanya olahraga itu berbeda dengan aktivitas fisik ya teman-teman. Jadi jangan bilang, dok saya udah olahraga nyuci, nyapu, ngepel, terus nyuci mobil, segala macam gitu. Itu berbeda dengan olahraga. Kenapa? Karena itu tidak teratur, tidak terukur, gitu ya. Dan
nggak bisa kita lihat secara kualitas maupun kuantitas gitu ya. Jadi dibedakan antara aktivitas fisik dengan olahraga. Olahraga tuh perhatikan tadi frekuensi, intensitas, ya durasinya gitu, dan jenisnya gitu. Kalau intensitas ya dari frekuensi udah. Intensitas ya teman-teman pokoknya perhatikan denyut jantung, heart rate ya sebelum mulai, udah tahu semua pasti caranya gimana. Terus maksimalnya berapa? Maksimalnya dari 220 dikurangin usia ya. Kemudian targetnya itu antara 55% sampai 85%. Maksudnya apa, Dok? Jadi maksudnya gini, misalkan usia teman-teman 40 ya. 40 itu berarti heart rate maksimalnya 180 kali per menit kan. Itu heart rate maksimal. Tetapi target yang optimal sebetulnya adalah heart rate paling rendahnya itu 55% dikalikan dengan 140 tadi gitu, heart rate maksimal. Ya, berapa tuh ya? Saya lupa. Coba dihitung ya, mungkin sekitar 90-an ya. 90-an. Jadi itu heart rate terendahnya itu 90, kemudian heart rate tertingginya adalah 85% dikali dengan heart rate maksimal. Gitulah intinya ya. Yang paling optimal tuh ideal di antara heart rate hitungan itu 55% sampai 85%. Terus talk test. Nah, talk testnya juga bisa menilai intensitas olahraga kita. Mungkin udah nggak asing kalau buat yang pelari ya, runner gitu kan. Ya, jadi ketika kita jalan lari, tapi kita masih bisa nyanyi, masih ngobrol santai, itu artinya masih intensitas ringan. Ya, tapi ketika kita lari itu udah nggak bisa nyanyi, tapi kita masih bisa ngobrol sama teman-teman sebelah gitu, itu udah masuk ke sedang. Ya, begitu kita sambil lari nggak bisa ngobrol, itu berarti udah berat. Oke, itu mudahnya aja sih untuk cara taunya, oh gue udah berat nih lari gue gitu ya. Talk test next. Ya, terus durasi tadi ya minimal 30 menit, terus dinaikkan secara bertahap ya. Jadi ini juga penting. Jadi jangan, kita udah tahu berita banyak ya, jadi banyak terjadi kematian dan seterusnya gitu ya di sedang olahraga gitu ya. Jadi teman-teman pahami betul kondisi masing-masing karena nggak bisa disamakan ya. Jadi jangan cuma melihat trennya seperti apa, lagi tren ikut ya. Jadi memang sebaiknya kembalikan, sesuaikan dengan usia, sesuaikan dengan penyakit yang dimiliki gitu ya. Apalagi misalkan punya asma atau punya ada kardiomegali, pembesaran jantung dan seterusnya ya, ada aritmia atau gangguan irama jantung dan seterusnya, itu harus konsultasi dulu ya. Jadi ada sebetulnya kuesionernya PARQ test kalau nggak salah ya. PARQ test itu kayak ya untuk menilai lah dia sesuai nggak dengan olahraga ini. Oke, terus next. Ya, nah yang saya mau bahas di sini juga mau ngingetin lagi gitu ya. Kita bisa loh latihan fisik di kantor ya, meningkatkan aktivitas fisik kita gitu ya. Paling nggak meningkatkan jumlah langkah kita dalam sehari gitu ya. Caranya gimana ya? Pastilah misalkan nih cuman ya di sini lantai 20 sih ya, nggak mungkin pakai tangga. Jadi misalnya misalkan cuman mau ke tempat teman gitu ya, satu lantai di atas, satu lantai di bawah, pakailah tangga gitu, minimalkan penggunaan lift. Udah gitu sesekali jalan untuk ngambil minum tadi ya, karena kita harus tetap terhidrasi ya, dengan risiko tadi ya pembentukan batu saluran kemih di ginjal ya. Kemudian selingi waktu kerja dengan berdiri tadi ya, kombinasikan posisi kerja, lakukan stretching, peregangan ya. Kemudian jalan di tempat ketika menunggu dokumen yang di print, agak weirdo mungkin dilihat, tapi ya udahlah ya, cuek aja gitu. Terus kalau misalkan bisa ngeprint sendiri atau fotokopi sendiri itu nggak banyak, udah nggak usah manggil office boy ya, udah print sendiri gitu. Saya dulu suka gitu sih ya, sekalian keliling gitu kan, kenalan sama karyawan gitu. Jadi nggak di klinik doang gitu. Just gunakan waktu istirahat untuk berjalan kaki di area kantor ya. Ini selalu zaman pandemi itu saya mewajibkan semua karyawan pokoknya istirahat, nggak ada yang di ruangan. Keluar kena cahaya gitu. Terus gunakan speaker atau ponsel kecepatan saat panggilan. Oke lah, pertemuan dilakukan, meeting ya tadi lah sambil berjalan dan seterusnya gitu ya. Terus kalau misalkan bisa nggak email atau nggak WhatsApp ya udah samperin aja gitu ya, sekalian jalan-jalan, sekalian ada update apa gitu ya, tapi nggak gibah ya. Terus olahraga di meja kerja ya, itu tadi ya, don't sit, get fit. Oke, next. Terus kalau misalkan teman-teman yang udah terdiagnosis nih gitu, oh saya ada hipertensi, oh saya ada diabetes, oh saya fungsi livernya agak naik ya, fatty liver itu banyak biasanya ya di teman-teman, fatty liver gitu biasanya juga banyak ya. Jadi
harus dikelola dengan baik. Ya, semua penyakit yang harus minum obat rutin itu istilah penyakit kronis itu harus dievaluasi, dimonitor dengan baik ya, konsul teratur dengan dokter Amel, kemudian ikuti anjurannya ya, follow up dari MCU dilakukan. Oh harus ke spesialis paru misalnya, oh harus ke spesialis jantung gitu ya, itu semua di follow up dengan baik ya. Kemudian diet dengan gizi seimbang gitu ya. Kemudian tadi upayakan aktivitas fisik dengan aman, yang rokok ya pastilah. Rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lain juga dihindari. Ya, next. Oke, ini mengingatkan kembali ya pentingnya MCU karena ini suatu program preventif sebetulnya, pencegahan. Jadi bersyukurlah kalau kita bekerja di tempat yang memang memang ngejar-ngejar kita untuk MCU gitu ya. Kalau belum MCU dikejar terus gitu. Itu kan artinya memang peduli ya sama pekerjaannya. Oke. Nah, yang penting tadi untuk mendeteksi ya, karena memang dan ini saya hanya ingin mengingatkan ya, jadi ketika suatu perusahaan gitu ya memilih provider untuk MCU ya, memang kadang ada beberapa provider yang memang tidak concern ya kepada kesehatan kerja ya, jadi oke, cuma pemeriksaan lab aja, ini pemeriksaan fisik standar gitu ya. Tapi ketika teman-teman melakukan MCU di suatu provider yang memang ya misalnya ada SPOK-nya gitu ya, atau dia sudah penanggung jawabnya juga SPOK atau kedokteran kerja lah, intinya dia concern, pasti akan berbeda gitu concernnya ya. Jadi pemeriksaan fisik pun juga dia akan lihat, oh ini jenis pekerjaannya apa, oh berarti aku harus concern ke pemeriksaan ini gitu ya, resikonya ini, oh berarti aku harus periksa ini gitu. Jadi itu juga akan sangat berpengaruh ya, jadi pemilihan untuk provider melaksanakan MCU karyawan. Next. Ini teman-teman udah tahu semua lah ya, saya nggak perlu keluar-keluar lagi apa bahayanya rokok ya, di iklannya sendiri udah ada gitu kan. Terus alkohol dan nafza ya, biasanya memang screening nafza itu sangat ketat ya, terutama kalau yang mau ke site ya, kalau mau naik ke lapangan gitu kan. Pengalaman saya juga sampai kalau misalkan ada kandungan dikit, ada narkotik di urin, padahal itu sumbernya dari obat ya, misalnya kodein gitu ya, itu sampai benar-benar dikejar banget, dia harus bawa surat dari ini dokternya dan seterusnya baru boleh naik site gitu ya. Jadi memang ketat banget. Next. Nah ini yang nggak kalah pentingnya juga gitu ya, manajemen stres, karena sebenarnya kita butuh stres ya, jadi butuh adanya challenge gitu kan. Kalau emang nggak ada challenge kan ya udah gitu, akhirnya apatis aja. Tapi sejauh mana sih gitu ya kita boleh stres gitu. Nah itu teman-teman juga sebaiknya mulai mengenali gitu gejala. Misalkan nih, oh kok setiap gue mau ke kantor mules-mules ya, atau sakit kepala gitu kan, jangan-jangan ada anxiety gitu. Jadi udah harus mulai lebih aware lah, jangan didiemin gitu ya, jangan didiemin, dan jangan biasanya itu malu gitu, biasanya itu sungkan atau malu untuk berobat ke psikiatri ya, karena dianggapnya dianggapnya sakit jiwa nih gitu kan ya, padahal tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi dan tidak melulu harus dengan obat, nanti gue dikasih obat, gue harus minum obat terus, enggak. Jadi terapinya pun bisa berupa konseling, terapi gitu ya. Jadi speak up aja gitu ya. Jadi kalau perlu ya, misalnya perlu curhat gitu, biasanya saya juga jadi suka tempat curhat. Jadi speak up aja gitu, cerita gitu ya, sehingga kita bisa memberikan advice gitu, supaya dokter bisa memberikan advice. Oke, kemudian screening stres kerja tadi saya sudah sampaikan di depan ya, jadi survei diagnosis stres, jadi yang untuk kita pengen tahu nih gitu ya, stresor terbesarnya apa supaya pekerja jangan sampai stres gitu. Itu sebetulnya screening awal ya, preventif. Next. Jadi hubungan dengan penyakit degeneratif yang tadi sudah saya sebutkan ya, hipertensi, sindrom metabolik dan seterusnya, itu memang harus banget stres ya. Jadi stres itu sumber segala penyakit. Intinya kenapa bisa kayak gitu dok ya, itu kalau teori kedokterannya panjang, mungkin bisa 1 semester ya. Jadi intinya dia bisa merangsang si kortisol, gluconeogenesis, akhirnya gula darah meningkat ya, kemudian meningkatkan adrenalin sehingga tekanan darahnya meningkat, heart rate meningkat gitu ya. Jadi intinya kondisi stres itu memang nggak sehat. Next. Oke, nah gimana ngelolanya? Ya ini sebetulnya individual sekali ya, sangat tergantung masing-masing, preferensinya masing-masing. Cuman mungkin beberapa yang bisa direkomendasikan itu ya, ada baiknya tuh buat schedule gitu ya, work life balance lah gitu ya. Jadi kapan bekerja, kapan dengan keluarga dan seterusnya, kapan kita harus menjadikan luang waktu untuk hobi kayak gitu ya.
hobinya juga usahakan hobi-hobi yang positif, ya. Kemudian mungkin ada yang senang meditasi dan seterusnya, ya. Ya kalau mungkin Muslim sih, kalau saya sih selalu ngajarinnya udahlah banyak-banyak zikir aja gitu. Karena biasanya orang overthinking mikir ini itu gitu, udah banyak zikir aja. Terus tentukan tujuan hidup dan pencapaian kerja, intinya teman-teman kita sebagai pekerja itu kan juga kita sebagai keluarga ya, anggota keluarga. Mungkin ada yang punya anak gitu kan, ada yang belum berkeluarga pun, masih ada yang punya orang tua, kita masih punya tanggung jawab dan seterusnya. Jadi sadarilah akan hal itu sehingga jangan remehkan kesehatan mental kita ya. Oke, next. Ini yang terakhir sepertinya ya. Oke, ini mungkin lebih ke arah marketing juga sekalian jalan. Jadi mau mensosialisasikan juga ya bahwa pelayanan okupasi di SHTB kita mencakup preventif, promotif, kuratif dan juga rehabilitatif. Ya, jadi dalam arti misalkan diperlukan tadi ya penilaian waktu survei, penilaian pajak kerja, HRA gitu ya. Atau mungkin dari sini ternyata program ini nih yang perlu kita prioritasin misalnya ya. Misalkan program nutrisi misalnya ya. Atau jadi ada occupational nutrition program ya, kita akan sesuaikan dengan misalkan teman-teman yang shift gitu ya, kerja shift work. Biasanya permasalahan gizinya apa sih gitu ya, defisiensi zat gizinya apa gitu, sehingga menu apa yang sesuai kayak gitu-gitu ya. Atau mental health program ya, atau ergonomic program dan seterusnya ya. Kemudian promotif itu termasuk misalkan diperlukan training ya, entah itu training terkait PAK, training terkait K3 ya. Kemudian health talk rutin gitu ya. Dan kuratif di sini artinya adalah menentukan status tadi fitness to work seseorang, walaupun saya udah tahu di sini ada kriterianya ya, sudah ada kriteria masing-masing gitu kan. Kemudian mungkin rehabilitatifnya ya, jadi return to work, jadi kondisi misalkan pekerja yang post stroke misalnya ya, atau post kecelakaan kerja atau kecelakaan spine atau apa gitu ya, yang memang perlu dinilai kembali kelayakan kerjanya, return to work-nya gitu ya. Itu monggo silahkan berkonsultasi gitu ya. Dan karena memang kita sudah bekerja sama dengan BPJS TK juga ya, sehingga insya Allah sih secara administratif juga nggak ada masalah. Oke, next. Mungkin itu aja kayak terakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum dulu ya, Terima kasih banyak dokter atas materinya, sangat menarik sekali nih, dan ini sangat relate banget nih buat teman-teman yang ada di office. Untuk teman-teman yang ada di sini secara langsung ataupun yang online, bisa kita kasih 3 pertanyaan yang bisa diajukan ke dokter. Ada yang mau bertanya? Biar kelihatan kalau ada. Saya dok ini. Ya, boleh. Ya, terima kasih dok untuk penjelasannya. Ini sebenarnya saya kemarin ke dokter juga. Pertama ke dokter THT. Oh iya. Karena sempat ada masalah pendengar. Tapi dari dokter THT-nya itu diajukan lagi untuk ke dokter bagian dalam gitu. Tapi dari dokter bagian dalam dilempar lagi ke dokter gizi. Iya, gizi. Jadi yang jadi pertanyaan saya, memang seperti itu prosedurnya atau gimana ya? Saya kan masalah pendengaran sih awalnya. Setelah dicek. Spesifiknya apa tuh Pak? Ada nggak hasil ininya apa? Hasilnya apa? Konduktif atau konduktif? Mendadak gitu. Oh, meninggal secara mendadak, tapi dari bilateral dua-duanya atau satu unilateral sebelah kiri aja atau kanan? Sebelah kiri aja sih dong. Sebelah kiri. Ya, tapi setelah itu ini dirujuk ke dokter bagian dalam ya. Dari sana katanya ada bisa pengaruh. Karena dokter THT-nya enggak, penyebabnya ini seperti ini belum tahu, tapi harus dari dokter yang lain. Oke, baik. Dari memang prosedurnya seperti itu atau gimana ya? Ya. Dan saya sampai sekarang kemarin itu masih disuruh minum obat atau kolesterol itu gula. Dan apakah itu akan seumur hidup atau hanya temporer ya? Baik. Ya, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Jadi sebetulnya itu spesifik sekali ya pertanyaan Bapak ya, karena kan kita harus tahu juga temuannya apa sebetulnya. Tapi kalau ditanya prosedurnya apakah seperti itu, memang bisa seperti itu Pak. Karena kan satu
satu kelainan di satu organ, itu penyebabnya tidak melulu dari organ itu doang. Jadi misalkan kayak tadi Bapak bilang gangguan pendengaran gitu ya, apalagi tiba-tiba ya Pak ya, tiba-tiba. Kalau boleh saya tahu itu Bapak ingat nggak ambang pendengarannya berapa gitu rata-rata? Nggak ingat ya, nggak tahu ya? Enggak. Oke. Nggak bisa apa gitu sih. Oke. Karena itu penyebabnya bisa macam-macam juga Pak. Bisa dari efek obat-obatan tertentu atau penyakit yang lain ya, penyakit yang lain itu dalam arti misalkan autoimun pun juga mungkin bisa gitu. Tapi ini karena cuma sebelah kan Pak. Jadi nggak ada trauma apapun sebelumnya. Trauma tuh maksudnya kayak misalnya abis apa ya dengar ledakan atau apa gitu kan enggak ya? Setelah pindah ke gedung ini sih awal-awalnya karena ketinggian mungkin jadi memang sering berbingung sakit gitu. Oh. Karena kita kan baru November baru kesini, awal Desember baru di sini memang sering sakit ya. Berdenging gitu. Berdenging ya, jadi nggak bergerak secara ya. Oke, dari THT temuannya sempat diperiksa apa lagi Pak? Dari THT itu setelah dicek hasilnya, saya juga lupa hasilnya seperti apa dipanggil. Hasilnya di penurunan di tuli konduktif sih dokter di telinga sebelah kiri ya Pak ya, di telinga sebelah kiri. Kalau untuk yang obat gulanya memang hasil HbA1c-nya yang harus diperhatikan lagi gitu dokter, makanya tetap konsumsi HbA1c sama ke dokter gizi karena disarankan untuk program dietnya agar memperbaiki metabolisme tubuhnya lagi sih dokter. Oke. Kalau terkait dengan pendengarannya sih memang apa namanya Bapak suka pakai earphone gitu nggak? Dengar musik atau? Ya sebelumnya sih sering pakai headset gitu. Headset gitu ya. Tapi ini masalahnya cuma sebelah ya dok ya, unilateral ya. Yang kanan normal. Yang kanan itu turun tapi tidak seperti yang sebelah kiri dok. Oh, tapi yang kanan nggak tuli konduktif juga? Kanan tidak. Oh, oke. Iya ya, karena sering juga Pak saya temuin ya tuli konduktif itu teman-teman ternyata sering dengerin ini apa pakai earphone atau headset gitu. Ya misalkan mungkin nggak pada saat kerja, tapi bisa di perjalanan pulang pergi kantor gitu. Itu sering tuh gitu ya, bisa lebih. Karena rekomendasinya saya selalu tulis sih. Biasanya kalau misalkan ada di saya temuan gitu ya di audiometrinya ya, itu saya selalu tulis rekomendasinya kurangi penggunaan headset atau earphone kurang dari 1 jam kalau bisa per hari, volume maksimal 60%. Gitu. Nah itu bisa berpengaruh satu. Tapi yang kedua, kalau memang udah dikirim ke penyakit dalam dan seterusnya, tadi itu lebih baik sih Pak, karena memang kita berusaha kan sebagai dokter secara komprehensif ya, gitu, secara menyeluruh tadi. Karena ada kemungkinan dari organ ini, ada kemungkinan dari organ ini, makanya akhirnya Bapak dirujuk gitu. Ya, kemudian termasuk juga gizi gitu. Karena apalagi diabetes ya. HbA1c juga tadi belum terkontrol atau Dr. Amel gitu kan, karena diabetes, hipertensi itu efek komplikasi, salah satu komplikasi jangka panjangnya itu juga bisa ke gangguan penglihatan, gangguan ini juga gitu Pak, syaraf intinya ya, kena ke persyarafan soalnya gitu sih Pak. Ya saat ini udah ada perbaikan. Udah sih kalau ini udah normal sih. Oh, dokternya sih udah selesai kalau THT-nya. Cuma yang dari kemarin hasil MCU terakhir udah bagus sih, udah bagus katanya. Tapi masih dikasih resep obat gitu. Kalau udah bagus, apa yang dikasih menurut saya seperti itu. Berarti nggak bagus. Bagus pendengarannya mungkin. Tapi kalau ini udah selesai dari dokter THT saya udah, tapi lanjutnya kan ke dokter bagian dalam. Ya, gitu. Oke, kalau dari Bapak tanya, apa itu harus terus menerus atau enggak gitu? Pasti dokter Amel juga ada edukasi ya. Tapi saya ingin mengingatkan, memang gini Pak. Kadang orang mikirnya, aduh saya kebanyakan obat nanti komplikasi ke ginjal, ke ini, ke itu. Kadang gitu kan. Karena saya dulu banget sih. Itu kan pensiunan semua Pak. Pasien saya ya dulu. Jadi sebelum di perusahaan itu mereka penyakitnya udah kompleks sekali. Jadi minum obat nggak cuma 1-2, ya kan bisa 3-5 obat gitu. Tapi yang saya selalu tekankan adalah efek samping obat yang kita takutkan itu risikonya sangat kecil dibandingkan dengan risiko terjadi komplikasi. Komplikasi itu bisa sangat cepat Pak, kita nggak bisa prediksi gitu. Jadi kayak hipertensi, diabetes itu efeknya bukan cuma yang kita tahu, mungkin jantung, stroke ya gitu terkait sama penyumbatan pembuluh darah. Tapi nggak cuma itu, bisa ke persyarafan tadi retina mata, gitu, bisa ke persyarafan gastro atau pencernaan.
gitu ya, sakit agak lambung yang nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Itu bisa tuh Pak, macam-macam, bisa ke persyarafan perifer saraf tepi. Ya, misalkan jadi kebas, kebas nggak ada rasa, baal gitu ya di kaki. Nah, itu yang kita cegah gitu. Jadi tidak usah takut untuk minum obat rutin karena memang itu kuncinya. Bapak harus minum obat rutin dan harus perubah pola hidup. Gitu sih Pak. Yang kita lebih takutin komplikasinya sebenarnya. Itu ya saya paham sih. Pasti rata-rata orang awam berpikir kan, aduh minum obat nih, minum obat ini lagi gitu. Ini gimana ya ginjal saya, gimana liver saya. Kan Bapak alhamdulillah bisa MCU rutin ya. Bahkan nggak usah nunggu setahun sebetulnya. Ya kita monitor itu evaluasi biasanya 3 bulan atau 6 bulan. Bapak cek ulang terus, cek ulang termasuk fungsi liver, fungsi ginjal. Kan itu selalu dipantau gitu. Tapi nanti yang kita ke sana dokternya terus apa minum obat juga bisa ya. Karena kan ada resep nih, tapi 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi kita ke sana, tapi kita nggak minum. Oh jangan. Jangan kalau Bapak udah minta obat, dok saya mau minta sekalian untuk 3 bulan. Karena biasa kalau udah rutin, misalkan nih dokter menilai, oh ini udah stabil nih, HbA1c-nya misalkan Bapak udah turun gitu ya. Oke lah, saya bisa aman nih, saya kasih untuk 3 bulan langsung. Internus suka begitu juga Pak. Jadi tergantung kondisi. Biasanya kalau awal-awal nggak, awal-awal kan dia kan harus melihat respon terapinya gimana. Gitu, ada efek samping nggak? Ada obat kan masing-masing variasi individu beda-beda Pak. Ada yang minum obat A tertentu, saya diare dok minum obat ini, gitu. Saya mual-mual obat gula tuh, ya ada juga yang efeknya seperti itu, gitu. Jadi atau saya buang angin terus dok, ganggu banget ya. Itu ada tuh obat-obatan gula kayak gitu. Jadi dokter kenapa harus balik lagi sebulan sekali? Ngapain sih mesti buat sebulan sekali balik? Karena memang harus dilihat itu dulu Pak. Respon terapinya gitu cocok nggak sama obatnya. Nanti kalau emang udah stabil 3 bulan saya yakin boleh gitu. Nah, kemarin kan disuruh memang ceknya bisa 3 bulan atau 6 bulan, tapi ada resep dokter resep obatnya yang dikasih gitu. Itu gitu. Ini saya makan atau apa gitu. Ya dimakan Bapak, pasti dipajang ya. Bapak ya baiklah, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Goklas atas pertanyaannya. Semoga menjawab penasarannya selama ini ya. Ini kan lebih dokter yang lebih ahlinya nih gitu, agar lebih percaya bahwa itu memang obatnya harus dikonsumsi terus untuk sehat terus gitu ya Pak Goklas ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan, ada yang bertanya? Iya. Ya, soal masalah radiasi itu kita berarti bisa gitu ya menggunakan radiasi tapi itu lebih baik gitu. Oke, itu ya pertanyaannya ya. Ya, makasih. Oh ada 2 ya. Tadi dokter mention juga minimal workout itu 150 menit ya per minggu. Nah, orang kan mungkin beda-beda ya pelukannya. Nah, kalau yang sendiri nyaranin itu lebih apakah olahraganya kardio atau beban atau lebih ke sport kayak bola, tenis dan sebagainya. Ya, makasih. Pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi untuk kacamata anti radiasi ya, kayak radiasi EMG elektromagnetik. Sebenarnya sih jujur saya nggak pernah baca literatur pastinya gitu, sejauh apa persentase efektivitasnya gitu ya. Tapi saya pernah ngobrol sih sama teman sejawat mata gitu. Memang dia bilang sih ada efeknya. Jadi boleh-boleh aja gitu mau dipakai. Walaupun nggak boleh mengandalkan hanya itu aja. Ngerti nggak? Jadi misalkan oh gue udah pakai kacamata ini aman nih gue pakai udah 4 jam 5 jam nggak apa-apa gitu, enggak gitu. Jadi maksudnya ada pengaruhnya, insya Allah ada pengaruh positifnya gitu, boleh gitu ya pakai itu, tapi terus jangan mengandalkan atau merasa aman setelah memakai kacamata itu gitu sih. Dan yang lebih efektif memang sebetulnya adalah tadi merubah otot mata yang tadinya kontraksi terus, jadi kita usahakan dia relaksasi gitu. Jadi lihatlah yang objek yang agak jauh. Atau kalau teman saya bilang dokter mata, lihat yang hijau-hijau gitu. Tanaman hijau gitu ya. Gitu-gitu. Benar, itu ternyata itu terapi gitu menurut dokter mata. Gitu. Iya. Jadi karena anak saya juga ya miopinya cukup tinggi gitu.
ini apa namanya disuruhnya kayak gitu, jadi udah sering main ke taman lihat hijau-hijau kayak gitu-gitu. Oh itu terus terapi ya, oke. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang mudah-mudahan menjawab ya. Jadi boleh banget kalau mau dipakai. Maksudnya nggak pernah ada kontraindikasi terhadap hal itu ya, oke aja. Cuman jangan dijadikan sebagai suatu yang aman gitu, kondisi aman. Oke? Betul, tetap 20-20 gitu ya, tetap jaraknya diatur, durasinya diatur gitu aja sih. Ya. Oke, terus yang kedua, tadi pertanyaan kedua itu sebetulnya lebih kompeten SPKO ya, kedokteran olahraga. Tapi saya coba jawab yang sepanjang saya tahu. Jadi gini, yang memang direkomendasiin itu dikombinasiin. Jadi nggak cuma kardio doang, tapi endurance sama satu lagi pembentukan otot tuh apa sih? Kalau endurance kan kayak kekuatan gitu ya. Yang satu lagi kayak pembentukan, jadi ya entah angkat beban ya, atau mungkin kalau yang cewek lebih nyaman yoga dan sejenisnya kayak gitu, itu paling bagus dikombinasi gitu. Jadi nggak monoton, nggak cuma kamu kardio terus tiap hari gitu ya. Terus perhatikan kondisi tubuh memang gitu. Kalau mau paling aman sih sebetulnya memang konsul dulu terutama kalau teman-teman yang punya kondisi medis tertentu ya gitu. Kayak tadi misalnya saya sebut ada kelainan frekuensi aritmia tuh irama jantung. Ada nih yang iramanya nggak teratur ya, kan harusnya deg gitu. Nah dia tuh kayak deg terus nanti kapan lagi deg gitu. Jadi aritmia. Nah itu harus konsul ya. Atau misalkan punya asma ya, itu juga coba konsul. Atau ada faktor risiko karena jantungnya udah tinggi nih, atau bahkan mungkin ada pembesaran jantung kalau di ronsen, ya itu udah pasti harus. Saran saya sih konsul dulu ke spesialis kedokteran olahraga. Dok, olahraga yang tepat buat saya apa? Gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada kondisi medis apapun, yang paling penting adalah bertahap sih. Gitu. Yang paling penting bertahap dan coba untuk konsisten, istiqomah gitu ya. Kan yang paling susah tuh istiqomah ya. Jadi untuk memulai mungkin gampang, tapi untuk kita konsisten itu yang paling susah sih sebetulnya. Dan itu yang paling bagus sebetulnya. Jadi dibanding kita olahraga sekali berat gitu, tapi cuma sekali seminggu, itu lebih bagus kamu olahraga yang intensitas ringan atau sedang tapi 3 kali seminggu atau 5 kali seminggu gitu. Terus bertahap. Jadi misalkan emang pada senang lari gitu ya, atau jalan misalnya gitu, jogging gitu, bertahap aja dulu. Misalkan pertama pace-nya bisa diatur lah, teman-teman sendiri bisa mengenali pace-nya masing-masing kan. Gue bisa nih pace segini. Kayak atau tadi intensitas pakai talk test itu paling gampang sebenarnya. Ya talk test itu misalkan cari teman buat olahraga bareng. Ketika kita masih bisa ngobrol kayak gitu sambil lari gitu ya, itu artinya intensitas kita udah sedang. Tapi kalau udah nggak bisa nyanyi itu udah sedang. Tapi kalau kita masih bisa nyanyi bersenandung itu masih ringan gitu. Sih, jadi itu bertahap aja ditingkatkan intensitasnya. Paling mudah sih kayak gitu sih, yang paling mudah kita menilai intensitasnya kayak gitu. Ya, bertahap ya, dan durasinya juga boleh ditingkatkan secara. Dan menjawab? Terima kasih. Terima kasih Mas pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Satu lagi ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kan dulu saya lumayan konsisten yang untuk olahraga. Nah terus sempat rehat beberapa bulan. Nah terus saya mulai olahraga lagi. Nah tapi itu pas lagi olahraga itu kayak jantungnya sakit, kayak kencang gitu sampai kayak debar-debar gitu. Kayak mau pingsan, sakit gitu dong. Nah dari situ saya udah mulai nggak olahraga lagi karena kenapa itu pas jantungnya. Terus yang kedua itu waktu itu juga saya pernah juga mau olahraga, cuman itu kayaknya gabung nih sama olahraga. Nah itu mempengaruhi hormon kan dok, soalnya headnya jadi waktu itu sempat udah jadi 2 tahun nggak head ya. Serius? Iya 2 tahun. Oke. Jadi di situ udah nggak diet lagi, nggak olahraga lagi. Nah kayak itu emang pengaruh itu ya kalau misalnya itu ke hormonnya kalau yang memicu estrogen ya memicu head gitu. Terus yang kedua itu yang tentang infeksi kanker di kakak itu biasanya kalau yang udah terkena itu bisa disembuhkan atau enggak? Oke, makasih ya teman-teman. Ya yang pertama, kondisi tadi pertama, hasil MCU terakhir ada temuan nggak? Lainnya MCU terakhir akhir enggak ya? Iya. Oke.
Tadi kan karena pertanyaan yang pertama kan biasa olahraga, terus berhenti gitu ya, stop, terus mulai olahraga lagi, terus kerasa nggak enak jantung dan seterusnya. Setelah itu sempat kontrol nggak kecek ya? Enggak, ya udah mau mati gitu setelah Iya, saya nggak bisa menilai apa itu kondisinya ya menyebabkan, tapi memang gini, ketika kita biasa, itu dia tadi kenapa harus bertahap, tadi kan istilahnya bertahap dan konsisten, karena tubuh bagaimanapun juga kan dia perlu waktu untuk adaptasi. Ya, ketika kita olahraga itu kan semua nggak cuma melibatkan jantung sebenarnya kan, gitu, yang nggak cuma melibatkan jantung, tidak melibatkan paru-paru, melibatkan sistem organ pergerakan yang lain kayak gitu kan. Jadi si tubuh itu kita ajak untuk ngebiasain dulu gitu. Nah ketika kita udah biasa, terus kamu berhenti gitu ya Mbak ya, terus mulai lagi, ya mungkin saya nggak tahu sih penyebab pastinya ya, karena kita nggak bisa nebak-nebak, cuman biasanya sih memang seperti itu ya, kayak gini, biasanya kita tensinya, misalnya nih, kita biasanya tensinya 90/60, itu kan rendah sebetulnya. Ya kan? Tapi orang-orang yang sudah terbiasa dengan tensi itu tidak merasakan keluhan apapun, gitu. Ya kan? Sama aja dengan yang orang yang biasa darah tinggi, yang misalkan di 150 atau 160/90/100, ada yang nggak ada keluhan sama sekali. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah beradaptasi, sudah biasa dengan kondisi seperti itu, pembuluh darahnya. Tapi belum tentu kondisi itu normal, bukan berarti kondisi itu benar gitu kan. Gitu. Jadi tergantung adaptasi tubuh masing-masing, kayak tadi. Kayak saya mengasumsikannya dengan tekanan darah tadi. Ya, si pembuluh darah. Nah, sama aja dengan ini tadi, Mbak. Jadi misalkan si organ-organ Mbak itu udah terbiasa, jantung, heart rate-nya gitu ya. Dia biasa mompaknya dengan pola yang biasa Mbak olahraga gitu kan. Terus stop gitu. Itu kan jantung itu kan kita otot, Mbak. Sama sebenarnya. Prinsipnya sama dengan otot-otot yang lain. Ketika kita sering latih si otot itu, otomatis dia akan kerja lebih baik gitu. Dan dia terbiasa dengan kerja dengan ritme seperti itu gitu. Nah, ketika ritmenya berubah gitu kan, ya udah otot jadi males lagi gitu kan. Ya gampangnya gitu deh. Ya, ototnya jadi males lagi. Ketika kita tiba-tiba olahraga lagi, jadi dia merasa terpaksa, gitu kan. Teriak deh dia gitu. Ya, asumsi seperti itu sih, gampang, simpelnya gitu. Tapi saran saya sih memang kalau memang sempat mengalami kayak gitu lagi, konsul gitu. Ya, supaya lebih yakin sih gitu. Ya, ada psikopat. Terus yang kedua, kalau bisa jangan diberhentiin olahraganya. Jadi gini, karena prinsipnya semua orang itu bisa olahraga, bisa dan harus olahraga sebetulnya. Ya, tapi jenisnya apa, berapa lama, kayak gitu memang itu harus disesuaikan dengan kondisi gitu. Ya. Jadi kalau konsul ke dokter olahraga itu di cover nggak sih? Harusnya di cover tuh. Nah, itu bisa tuh. Jadi jangan sampai, maksudku gini, jangan sampai kita trauma terjadi misalnya trauma olahraga tuh saya kira stop benar-benar olahraga gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi coba kenali dulu masalahnya. Kenapa ya waktu itu gue kayak gitu ya gitu. Gue masih tetap pengen olahraga nih, tapi gue nggak mau kayak gitu lagi gitu kan. Ya, jadi coba konsul ke PKO deh. Mereka ada pemeriksaan sih. Jadi nanti ketahuan nih, oh Mbak, aku cocoknya tuh olahraga begini, gitu. Citasi begini, gitu ya. Terus yang terakhir apa tadi? Itu. Hormonal. Ya, hormon itu ngaruh. Ngaruh. Diet itu memang ngaruh ke hormon. Karena intinya kan tergantung dari apa yang kita makan kan, apa yang masuk ke kita, dan semua zat gizi itu memang ngaruh ke perbentukan hormon. Nah, kerja organ kita itu yang ngatur hormon gitu. Nah, jadi otomatis tuh ketika hormon kita terganggu, itu bisa dampaknya bisa macam-macam gitu. Organ macam-macam, termasuk organ kandungan tadi. Gitu. Tapi ada baiknya sih udah konsul ke Objin. Udah. Oh, oke. Aman ya, USG. Berarti USG nggak clear kan, nggak ada. Ya udah, itu yang penting gitu. Yang penting USG clear, ya udah. Berarti memang pure hanya masalah hormon. Gitu ya. Terus yang terakhir ISK, saluran kemih ya. Itu bisa disembuhkan atau nggak? Oke. Kalau udah kena jadi gini. Ya itu temuan ISK itu banyak banget ya, pengalaman saya di hasil teman-teman kerja itu memang banyak banget, terutama perempuan. Karena memang saluran kemihnya itu pendek dibanding sama cowok. Saluran kemih kita pendek, sehingga ketika kita misalkan
pipis di toilet umum gitu ya, WC umum atau yang nggak bersih gitu, itu gampang banget sih kuman itu naik gitu loh, sehingga menyebabkan infeksi. Itu bedanya dengan yang laki-laki. Kenapa ISK tuh paling sering emang pada perempuan? Karena itu saluran kita pendek, saluran kemih kita pendek. Terus ketika kalau misalkan emang udah ada, nggak selalu harus perlu obat antibiotik sebetulnya. Apalagi misalkan nggak ada keluhan apa-apa, sih selalu tanya biasanya ada ISK, terus ada keluhan nggak gitu kan? Enggak dong, nggak ada anyang-anyang gitu, nggak anyang-anyangan, enggak, biasa aja lancar pipis gitu. Oke, berarti cukup perbanyak air putih, terus higienenya dijaga, ya higiennya dijaga, kebersihannya. Kalau bisa habis buang air kecil, keringinnya sebetulnya paling bagus nggak pakai tisu, pakai handuk. Paling bagus sebetulnya itu gitu ya. Kalau tisu kan kita nggak tahu kebersihannya, terus kan nempel dan seterusnya. Jadi sebetulnya handuk gitu. Terus jaga higiene, terus sama cek ulang aja urin misalkan bulan depan gitu. Terbanyak minum dan jangan nahan pipis. Nah, biasanya pekerja kantor tuh masalahnya adalah sering, bukan pekerja kantor doang sih, biasanya memang nahan pipis ya, jadi kita males, udah kerasa sama pipis, ntar deh bentar lagi gitu, baru sekitar setengah jam, 15 menit, setengah jam kemudian baru pipis. Nah, itu resiko juga untuk kumannya itu udah naik gitu, jadi infeksi saluran kemih ya. Jadi jangan nahan pipis dan banyak minum ya. Bukannya kalau minum air putih banyak jadi sering ke toilet jadi pipis terus. Iya. Meningkatkan risiko gitu. Di satu sisi iya, tapi kalau misalkan Mbak mau lebih valid lagi, Mbak hitung dulu aja kebutuhan cairan berapa. Nah, jadi kebutuhan cairan tuh gampang itu, 0,03 liter dikali berat badan. Jadi sebenarnya kalau dibilang minimal 2 liter, ya sebetulnya sih lebih tepatnya lagi disesuaikan berat badan. 0,03 liter dikali berat badan Mbak berapa. Ya, jadi mungkin Mbak kan mumil nih ya, jadi mungkin kan nggak sampai 2 liter. Kalau saya riset sih yang 50 kilo ada. Oke, ya mungkin berarti sekitar 1,5 liter sebetulnya minimal sehari. Gitu. Sama. Terima kasih dokter, jawabannya. Teman-teman yang bertanya sudah terjawab semua ya jawabannya. Keren banget jawabannya. Ada yang bertanya lagi, sebenarnya tanya sudah 3 ya. Oke, semua mau tanya 1. Boleh pertanyaan lagi dokter? Baik. Boleh Mas Riman ya? Ini tuh boleh. Boleh. Saya kan kebenaran kadang suka lebih untuk cara tradisional dibandingkan cara medis. Jadi saya lebih condong ke minum kayak herbal atau apa. Nah, kalau menurut itu diperbolehkan berarti daripada kita mengkonsumsi obat-obatan dari medis gitu, yang dari tradisional atau herbal. Itu yang kita sering mendengar pengertian orang tua tuh bilangnya cocok-cocokan. Kalau obat itu ada yang obat itu kita ke orang, ada yang enggak gitu. Nah, menurut dokter, kalau seperti itu lebih ke orangnya atau dari resep yang diberikan oleh dokternya yang tidak cocok dengan orang itu. Oke, paham. Oke, baik, makasih pertanyaannya. Ya, pertama herbal ya. Sebenarnya gini, tergantung kondisinya. Dalam arti gini, ketika orang itu orang sehat, dalam arti saya cuma mau jaga kesehatan gitu ya. Katanya kunyit bagus nih gitu ya buat yang asam lambung misalnya gitu ya, supaya nggak emah misalnya gitu. Boleh aja, itu oke. Terus misalkan apalagi yang paling sering itu ya misalkan bawang putih lah gitu ya untuk menurunkan tensi dan seterusnya gitu kan. Tergantung kondisi. Ketika kondisi kita sehat, oke aja, nggak masalah. Jadi misalkan, ini bagus nih untuk menjaga imunitas tubuh dibanding saya minum vitamin, saya mau milih ini gitu kan. Misal, oke, itu nggak masalah. Tapi ketika ada kondisi yang memang jelas bahwa ada gangguan fungsi organ di tubuh orang ini, misalkan diabetes misalnya gitu ya. Diabetes itu kan udah ada gangguan si pankreas itu dalam menginginkan insulin, nah intinya gitu. Itu tidak bisa serta-merta benar sendiri dengan herbal gitu. Jadi maksudnya belum sampai saat ini belum pernah ada penelitian atau rekomendasi gitu ya yang memang mengatakan bahwa cukup pakai herbal nanti diabetesnya sembuh.
ya nggak perlu minum obat lagi misalnya gitu ya. Kalau testimoni beda ya, testimoni mungkin gitu ada, pasti banyak testimoni pengakuan orang yang pernah berpengalaman seperti itu, tapi secara evidence based, secara penelitian medis, kita kan kalau medis selalu baliknya ke evidence ya, evidence based medis itu belum pernah ada setahu saya gitu ya. Jadi yang memang bisa menyembuhkan kanker gitu misalnya ya, kanker tanpa obat. Yang kina atau apa gitu, dan kita bisa mengobati tanpa harus kayak melalui tahap atau fase operasi atau apa. Oh oke. Sebetulnya kalau masih dikombinasi dengan obat dokter ya, saran saya sih masih oke lah gitu. Tapi jangan sampai putus obat dokternya. Ya misalkan obat penyakit-penyakit yang memang butuh minum rutin ya, kayak jantung dia udah pernah ada pasang ring gitu. Dia harus minum pengencer darah, dia harus minum obat kolesterolnya, obat tensi segala macam kan. Nah, jangan sampai itu diputus diganti semua pakai herbal gitu. Jangan ya, apalagi kalau memang kondisinya udah jelas dia pernah ada serangan jantung. Atau CA tadi cancer misalnya. Ya, jadi udah saya nggak mau kemoterapi, saya maunya herbal aja gitu. Misalnya gitu ya, wallahu alam gitu ya. Semua kan memang kalau memang Allah izinkan sembuh ya sembuh sebetulnya kan gitu ya. Cuman kalau saya menjawab secara medis, evidence base-nya sih memang nggak ada gitu. Ya, belum pernah ada. Karena kalau herbal itu sebenarnya kayaknya masih ini ya dok ya, masih pro kontra. Jadi kalau beda sama kayak misalkan akupunktur gitu ya. Akupunktur itu kan memang udah ada ilmu, udah ada fakultasnya sendiri nih sekarang di UI ya. Udah punya ininya sendiri. Jadi artinya ilmu itu sudah diakui memang secara global gitu. Ya, tapi kalau herbal setahu saya sampai saat ini memang masih pro kontra tuh gitu. Jadi memang kalau tadi ya kondisi sehat segala macam nggak masalah. Maksudnya mau banyak minum belimbing misalnya gitu untuk jaga tensi ya, nggak masalah. Yang penting tetap dievaluasi terus, ini masih normal ya. Tapi ketika emang tensinya udah tinggi, udah dibilang dokter nih hipertensi stage 2 apalagi misalnya gitu ya, harus minum rutin gitu. Ya jangan terus mengandalkan jus belimbing doang tapi nggak minum obatnya gitu sih ya. Sama pola hidup sih yang paling penting gitu. Itu aja. Mudah-mudahan menjawab ya. Cukup ya. Sama satu lagi apa tadi? Oh iya, cocok-cocokan. Iya, cocok-cocokan ya. Iya, oke. Jadi betul. Memang nggak bisa disamaratakan. Jadi kadang gini, kenapa dibilang cocok-cocokan? Karena kadang orang gini, kok obat hipertensi gue ini ya, kok obat hipertensi lo beda gitu ya. Yang kan gitu kan. Gue pakainya ini, kok lo pakainya itu gitu kan. Kenapa? Memang nggak bisa disamakan kondisinya masing-masing. Itu sangat tergantung variasi individu. Pasti dokter akan menilai dia ada faktor risiko lain nggak ya. Jadi misal orang yang hipertensi doang sama orang yang hipertensi, diabetes, terus kolesterol tinggi kayak gitulah ya. Pilihan obat hipertensinya mungkin bisa berbeda dengan orang yang hipertensi doang. Atau hipertensi tapi dia ada gangguan ginjal. Ya, udah pasti obatnya pasti berbeda lagi. Ya, karena dokter pasti pilih yang yang sesuai dengan kondisi masing-masing orang lah. Jadi emang itu sangat individual sekali. Jadi bukan berarti si obatnya ya yang maksudnya yang nggak cocok atau nggak ampuh gitu ya. Jadi artinya makanya kenapa memang bisa saja sih obat itu nggak cocok, nggak memberikan respon. Bisa saja. Makanya kenapa dokter biasanya sebulan kontrol ya gitu. Kalau kita baru kasih obat nih, ya sebulan kontrol ya, nanti bulan depan kontrol lagi. Karena kita harus melihat tadi saya bilang sih, respon terapinya gimana. Karena bisa saja respon di orang A bagus, respon di orang B nggak bagus. Itu bisa banget gitu. Makanya kalau dibilang cocok-cocokan betul, karena memang organnya kan beda. Organnya sama, tapi kan maksudnya ininya beda nih ya. Masing-masing jalan ini kan beda nih antara Mbak ini dengan Mas itu kan nggak bisa disamain. Gitu. Jadi emang betul kalau dibilang cocok-cocokan betul gitu ya. Makanya kenapa ya percayakan saja sih kepada misalkan dokter yang periksa gitu ya. Obat saya nggak sama sih dok sama yang itu gitu ya, padahal umur saya sama, saya cuma hipertensi doang misalnya. Sama nih si teman saya juga nih, dia cuma hipertensi doang, umur kita sama nih gitu misalnya ya. Obat kita bisa beda ya gitu. Nah itu mungkin misalnya yang satu ada obesitas misalkan, atau yang satu ada SGOT-nya meningkatnya sedikit misalnya, itu udah bisa beda lagi terapinya gitu sih. Kayak dibilang medicine is an art, seni, karena emang itu bisa beda-beda banget gitu. Bisa sangat kan
Iya. Jadi kan coba deh pakai ini. Oh, iya. Nah, itu sudah. Ada segera gitu atau membatalkan psikis atau gimana gitu. Jadi Ini obat apa nih kita bicara misalnya? macam-macam gitu. Misalkan kayak obat, kayak serat atau apa. Oh, oke. Ya, oke. Iya, sebaiknya sih kayak gitu, sebaiknya sih. Ya, tapi kalau misalkan kayak obat asam urat, kan memang jadi gini, ilmu kedokteran itu kan nggak ilmu pasti, bukan ilmu pasti ya. Yang 1+1 sama dengan 2 gitu, nggak. Jadi memang betul kita bilang deh misalkan obat asam urat yang paling ngetop apa sih? Apa namanya? Allopurinol lah ya generiknya gitu kan. Oke, nah betul memang boleh aja sih kalau misalnya kayak gitu ya lo pakai di allopurinol. Cuman dosisnya kan bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Gitu ya. Mungkin yang satu cukup 100 ml satu kali. Mungkin yang ini nggak bisa pakai 100 ml gitu. Ya, dia harus 2 kali atau 3 kali bahkan 3 kali 100 ml atau bahkan yang langsung 300 ml bisa aja gitu. Jadi bahayanya di situ sih. Kalau misalkan kayak sakit kepala gitu ya, dia pakai obat ini ya nggak apa-apa sih gitu ya. Gitu. Maksudnya dalam kondisi yang memang dia perlu segera nih gitu, palingnya untuk ngurangin simptomnya dia gitu. Tergantung sih, makanya tergantung obat-obat apa aja sih gitu. Kalau obat mencret misalnya gitu ya, itu juga boleh aja misalkan ini pakai deh New di atas lah gitu lah misalkan ya, yang common yang paling umum gitu nggak masalah, kecuali kalau dia ada alergi obatnya. Itu sih kadang juga bahayanya alergi tuh. Jadi sarannya sih sebaiknya emang nggak semudah itu memberikan obat-obatan ya ke orang, karena kita nggak tahu basically dia ada alergi apa enggak, dia punya gangguan fungsi apa gitu sih. Ini mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Gimana Mas? Sudah terjawab? Oke, siap. Jadi lebih yakin ya kalau untuk berobat? Oke. Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dokter. Jadi